Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Jazilatun Nikmah dari Prodi PKPI, ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Tugas-tugas dalam perkembangan anak dan remaja. A. Teori perkembangan. 1. Teori perkembangan Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Universitas Harvard. Ia dikenal karena karyanya dalam pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Jane Piaget. Piaget adalah seorang ahli biologi yang cukup terlatih. Ia berasal dari Switzerland. Ia menggunakan metode biologi untuk menguraikan perkembangan kognitif pada manusia. Yang ketiga, teori psikososial Erik Erikson. Erik Erikson lahir pada tanggal 12 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Erik Erikson mengembangkan perkembangan psikologis yang didasarkan pada tahap 8. Yang mana di setiap tahap mengandung krisis yang perlu diselesaikan. Yang B. Tugas-tugas perkembangan anak. 1. Tahap pralahir. Pralahir bisa disebut dengan proses mengandung hingga akhirnya bayi. Yang kedua, bayi 2 tahun. 2 tahun pertama merupakan tahapan bayi mengalami banyak perubahan. Bayi menunjukkan perkembangan dalam hal kemampuan motorik, kemampuan sensori, dan kemampuan bertutur. C. Aspek-aspek perkembangan. 1. Perkembangan motorik halus bayi dan anak. Bayi ketika umur 1 bulan itu bisa menghisap jari, tengkurap, dan lain-lain. Dan ketika umur 3 bulan, bayi biasanya sudah bisa mencapai objek yang ada di depan mata. Dan ketika umur 1 tahun, biasanya bayi sudah bisa memegang objek besar dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan lain-lain. Yang ketika umur 2-3 tahun, anak biasanya sudah bisa melukis dengan krayon, menggambar garis, menangkap bola, melukis tubuh orang yang tidak lengkap, misalnya mulut, hidung. Dan ketika umur 3-4 tahun, anak biasanya bisa melempar bola, menyambut bola, menyesuaikan gerak badan, dan lain-lain. Dan ketika umur 5-6 tahun, anak biasanya sudah bisa memegang pensil, meniru lukisan, membuat gambar, dan lain-lain. Yang D. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosialisasi anak usia dini biasanya ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang E. Perkembangan fisik pada remaja, akil balik dan perkembangan seks, penampilan fisik, dan bentuk tubuh. F. Perkembangan emosi. Saat masa remaja, seorang anak akan belajar untuk mengontrol emosi mereka yang akan mempengaruhi gaya hidup. Yang G. Perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial dalam kalangan remaja dapat dilihat melalui konteks teman sebaya, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan. 1. Faktor keluarga, yaitu orang tua. Peran orang tua sangatlah penting dalam membentuk perkembangan anak, pola asuh, dukungan emosional, dan komunikasi. Dalam keluarga memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan sosial anak. Yang kedua, F. Tantangan dalam pencapaian tugas perkembangan. 1. Gangguan emosional dan psikologis. Mungkin sulit bagi anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan emosional seperti depresi atau penyesalan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pertumbuhan dengan cara yang sehat. 2. Keluarga tidak mendukung. Dinamika kelompok yang tidak seimbang dan perilaku yang tidak memuaskan dapat menghambat perkembangan emosi dan sosial anak. Yang ketiga, keterbatasan akses pendidikan. Kurangnya pendidikan dapat menghambat
kognitif anak-anak dan remaja dan mencegah mereka mencapai potensi penuh mereka. Yang keempat, tekanan sosial. Tekanan dari teman sebaya, media sosial, atau harapan masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana remaja mengembangkan identitas mereka dan membuat keputusan penting untuk masa depan mereka. G. Pengaruh lingkungan perkembangan anak dan remaja. Pengaruh keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama, tempat anak berinteraksi. Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian sangatlah besar. Yang kedua, pengaruh sosial. Pengaruh keberadaan seseorang guru paling penting terhadap proses belajar dan sosialisasi anak. Yang ketiga, pengaruh budaya. Demikian juga budaya yang kental dengan norma adat istiadat yang masih dijunjung tinggi tentu berbeda dengan budaya barat yang lebih demokratis. Yang keempat, pengaruh teknologi dan media. Dalam teknologi Uri Bronfenbrenner, teknologi dan media pun memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi individu.